Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Rucan Channel, dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan kalian dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan bisa mengikuti tausiah yang kami bawakan dalam keadaan yang super semangat. Dan Ustazah Hanifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan ini saya ingin menguak tentang masalah kotoran hati. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila baik keadaannya, maka baiklah seluruh tubuhnya. Sebaliknya, bila keadaan rusak, maka rusak pulalah seluruh tubuhnya. Perlu diketahui sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbi." Rawahul Bukhari Muslim. Pemirsa, masalah hati merupakan satu pengetahuan tentang bagaimana manusia mengenai hati adalah merupakan salah satu kunci untuk mengenal Tuhannya. Sebagaimana jiwa rasional pada diri manusia, Al-Quran menggunakan istilah atau tentang qalb sebanyak 132 kali. Maka dasar kata adalah membalik, kembali, pergi, maju, mundur, naik, turun, dan semuanya itu mengalami perubahan. Pemirsa, untuk menyikapi bagaimana kita dapat membersihkan hati, bisa kita melihat dan mengetahui hati kotor ataukah bersih. Ketahuilah, kotoran hati dapat dirasakan ketika kita melakukan sholat. Jadi, orang yang tidak pernah sholat tidak akan pernah mengetahui permasalahan kotoran hatinya. Sesungguhnya, menguak dan mengerti betul bahwa tujuan utama sholat adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kebanyakan orang dalam sholat menyimpang dari tujuan itu. Begitu mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, ingatannya pun membelok pada kesibukan duniawi dan masalah-masalah lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, agar kita memiliki kepribadian menjaga hati kita, hendaknya kita dapat menunaikan ibadah sholat ini dengan tujuan yang benar-benar untuk memperoleh keridhaan dan rasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, ada beberapa penyakit hati yang harus diperangi setiap mukmin, yakni
Yang pertama adalah tulul amal, artinya panjang angan-angan. Sayyidina Ali radhiyallahu pernah mengatakan, sesungguhnya yang dapat kutakuti bagimu ada dua hal. Panjang angan-angan, yaitu orang yang merasa jauh dari kematian dan menuruti kehendak hawa nafsu. Yang kedua, memiliki sifat hasud atau dengki. Dan yang ketiga, takabur atau sombong. 4. Memiliki sifat ujub atau menganggap dirinya sendiri lebih mulia dari orang lain. Dan yang kelima, memiliki sifat riya, sum'ah atau ingin dilihat dan pujian dari makhluk. Pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita menjaga hati kita dengan bersungguh-sungguh agar tidak ternoda hati kita ini. Hendaknya perlu kita mengobati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Pemirsa bisa melihat di dalam Al-Quran ditinjau makna daripada hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk urian pendatang, urian yang akan datang akan kita rinci pengertian satu persatunya. Mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini sekilas untuk mengetahui tentang kotoran hati. Insya Allah pemirsa, kita bisa berjumpa di lain kesempatan untuk membahas kelima masalah tersebut. Assalamualaikum Ustazah. Ini ada yang bertanya ini. Hamba Allah mau bertanya, hari ini saya mengalami sakit hati ke teman saya sekantor, masalah iri hati. Bagaimana saya harus mengatasi iri hati dalam diri saya ini, Ustazah? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Seperti apa yang tadi sudah diuraikan, bahwasanya sini termasuk kategori iri hati itu adalah tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau kita tersakiti oleh sesama teman di kantor atau di mana saja, maka kita tidak perlu membalas untuk sakit hati pula. Kenapa demikian? Jangan khawatir, orang yang disakiti hati suatu saat maka dia pun akan tersakiti, karena yang akan membuat seperti itu, balasan itu tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membalas juga sakit hati atau iri hati pula, sehingga sama, kedudukannya sama antara orang yang menyakiti hati dan orang yang tersakiti hatinya, ingin juga merasa menyakiti atau punya iri hati pula. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Bukan kita mengalah karena kalah. Jadi kita itu bukan mengalah karena kalah, tetapi kita mengalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian pemirsa, barang siapa di antara kita di dalam pekerjaan atau di mana saja kita berada, di tempat perusahaan, di kantor atau di tempat pengajian, di tempat pondok dan lain sebagainya, itu tidak asing lagi bahwa antar manusia yang satu dengan yang lain itu sikut menyikut itu pasti ada. Pasti itu ada. Tapi kalau kita ini didasari karena takwa kepada Allah, akan selalu ingat kepada Allah, ingat akan akhirat, maka kita tidak akan cemas siapapun yang akan menyakiti hati kita. Karena yang membalas itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya
uraikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita yang tersakiti akan terobatkan dengan banyak berzikir kepada Allah, sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ingatlah, kalau kita ini dalam keadaan resah, banyaklah zikir kepada Allah agar kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian serta ketentraman hati kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu lagi yang bertanya dari hamba Allah lagi, Ustazah, mau bertanya bagaimana cara membuat hati saya ikhlas menerima apa ujian yang diberikan Allah, karena saya sering kurang ikhlas menjalani takdir Allah. Terima kasih. Bagaimana itu, Ustazah? Berbicara soal ikhlas itu tidak mudah. Memang banyak orang berkata, aku ini melakukan segala sesuatu itu loh dengan ikhlas. Aku ikhlas. Berarti orang yang mengucapkan dirinya itu ikhlas sebenarnya tidak ikhlas. Karena kalau kita itu berbicara soal ikhlas, tidak perlu disampaikan. Ketulusan ikhlas itu munculnya dari hati, dan yang menilai ikhlas atau tidaknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, perlu diketahui, hati itu adalah ghaib. Ghaib artinya tidak dapat orang lain yang menilai, melainkan diri kita sendiri, baikkah atau tidak baik hati kita. Jadi seperti apa yang ditanyakan tadi, untuk mencapai ketulusan dan keikhlasan seperti apa yang sudah saya terangkan, hendaknya kita kembali kepada Allah. Belajar ikhlas tidak mudah. Untuk belajar ikhlas itu tidak mudah. Bagaimana caranya? Kita harus introspeksi setiap hari, mengenang bagaimana kehidupan kita selanjutnya, karena masalah duniawi ini masalah yang serba penyakit, tidak karu-karuan. Tapi kalau kita ingat akan mati, kehidupan di akhirat, kehidupan kita yang kedua, insya Allah setiap langkah perbuatan akan selalu diiringi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai mengatakan aku loh melakukan ini, aku loh memberi sesuatu ini dengan hati tulus. Sebenarnya tidak ada penilaian di mata Allah. Orang yang demikian ini adalah langkah-langkah orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah pemirsa, kita berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini akan membawa manfaat baik pada diri saya terutama ataupun kepada pemirsa seluruhnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan tausiah pembersih hati. Jadi kita harus membersihkan hati agar kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Baik pendengar seluruh Chan Channel yang kami muliakan, jangan lupa subscribe di bawah ini dan ketik komen. Dan untuk kalian di sana yang ingin mengundang agar kita datang tausiah di tempat kalian, bisa komen di bawah ini. Kita pasti insya Allah kita akan datang ke tempat